Halo, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dalam materi kali ini kita akan membahas harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu terkait dengan pembentukan harga di pasar. Faktor terpenting dalam pembentukan harga adalah kekuatan permintaan dan penawaran. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya, nanti akan saya buat di description box linknya mengenai permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran akan berada dalam keseimbangan pada harga pasar jika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Jadi kata kuncinya adalah keseimbangan itu terjadi pada saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Di sini ada satu ilustrasi. Dari tabel ini dapat kita lihat harga jeruk 4.500 sampai dengan 6.000 rupiah per kilogram. Jumlah barang yang diminta juga beragam dan jumlah barang yang ditawarkan juga beragam. Maka kata kunci tadi di sebelumnya kan sudah disebutkan bahwa keseimbangan terjadi pada saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Maka langsung saja kita lihat dari tabel ini. Jumlah yang diminta 350 dengan jumlah yang ditawarkan 350. Maka keseimbangan terjadi di harga 5.250. Pada tabel di atas harga keseimbangan terjadi pada harga 5.250 rupiah. Pada harga tersebut jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta, yaitu sebesar 350 kg. Jumlah jeruk 350 kg disebut jumlah keseimbangan. Harga 5.250 rupiah adalah harga keseimbangan. Jelas ya, harga dengan jumlah keseimbangan. Agar kalian lebih jelas memahami harga keseimbangan, perhatikan grafik berikut ini. Nah, di sini ada grafik mengenai harga jeruk dan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Untuk D ini adalah permintaan, demand, sementara S adalah penawaran, supply. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa titik keseimbangannya pada saat D dan S berpotongan itu ada di harga 5.250. Sementara itu kita lihat dulu ke grafik yang di atasnya. Pada saat kita ambil sampelnya harga 6.000. Di harga 6.000 jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 500 kg. Ini ya, yang S ya. Ingat, S itu adalah penawaran, maka titiknya terjadi di sini. Otomatis pada saat ditawarkan harga 6.000, jumlah jeruk yang ditawarkan 500 kg. Padahal pada harga 6.000 jumlah jeruk yang diminta ada di titik ini. Ini ya. Cuman 200 kg, maka terjadi kelebihan penawaran. Ditawarkan 500 kg, sementara harga 6.000 diminta hanya 200 kg. Ingat hukum permintaan dan penawaran. Semakin tinggi harga, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Harga 6.000 ditawarkan 500 kg, itu berlaku hukum penawaran. Sementara untuk hukum permintaan, semakin rendah harga, barang yang diminta akan semakin banyak. Karena permintaan itu adalah dari sisi konsumen. Biasanya konsumen itu kalau harga semakin rendah, dia belanja semakin banyak begitu. Kalau dari penawaran itu kan sisi produsen. Biasanya produsen itu harga makin tinggi, semakin banyak yang ingin dijualnya supaya keuntungannya semakin banyak kan begitu. Tapi pada kenyataannya pada saat ditawarkan harga 6.000, jumlahnya 500 kg, yang diminta hanya 200 kg. Kebalikannya kita lihat pada saat harga terendah 4.500. Lihat ya garis D, di sini terjadi titik D ini. Artinya pada harga 4.500 diminta 500 kg. Sementara dari sisi penawaran S, pada saat harga 4.500 dia hanya menawarkan sebanyak 200 kg. Maka terjadi kelebihan permintaan. Kalau tadi di titik harga tertinggi terjadi kelebihan penawaran, di titik harga terendah terjadi kelebihan permintaan. Maka
terjadilah keseimbangan pasarnya itu pada saat harganya 5.250. Pada saat harga segitu terjadi keseimbangan pasar, diminta sama dengan ditawarkan. Itu maksudnya keseimbangan atau harga pasar ya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses terbentuknya harga pasar jika terdapat hal-hal berikut ini. 1. Antara penjual dan pembeli terjadi tawar-menawar. Jelas ya, di pasar biasanya terjadi tawar-menawar. Kemudian yang kedua, adanya kesepakatan harga ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Begitulah proses terjadinya harga pasar. Makanya hukum permintaan dan penawaran itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari memang terjadi seperti itu. Hukum permintaan itu ketika harga rendah, jumlah barang diminta semakin tinggi. Jika harganya naik, jumlah barang yang diminta semakin rendah. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga tinggi, jumlah barang yang ditawarkan semakin tinggi. Jika harga rendah, jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit. Jelas ya, dari grafik ini juga tadi kan bisa kita lihat ya. Semakin rendah harganya, kalau harganya semakin turun ini makin ke bawah, maka sisi garis S kita lihat dia juga semakin bergerak ke kiri, dia makin sedikit yang ditawarkannya karena harganya semakin rendah. Biasanya kalau produsen kan gitu ya, dia berharap bahwa harga jualnya bisa lebih tinggi supaya keuntungannya lebih banyak kan gitu. Sementara dari sisi garis D, demand atau permintaan, semakin tinggi harga, makin ke atas harga, dia makin bergerak ke kiri juga kan. Ini garis yang D ini kan dia semakin ke kiri nih, artinya makin ke kiri dia. Kalau harganya makin rendah, dia bergerak makin ke kanan, ini makin banyak dimintanya sampai 500. Itu maksudnya terbentuknya harga pasar. Ada pengaruh pemerintah terhadap harga keseimbangan ini di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, menetapkan harga dasar. Harga dasar itu untuk melindungi produsen supaya produsen tidak mengalami kerugian. Ada dibuat harga dasar. Jadi tidak bisa harga itu sangat rendah-rendahnya sehingga merugikan produsen. Kemudian yang kedua, menetapkan harga tertinggi. Nah, harga tertinggi ini ditetapkan pemerintah untuk melindungi konsumen. Supaya apa? Supaya produsen tidak menetapkan harga setinggi-tingginya gitu. Makanya biasanya kalau kalian beli obat-obatan itu kan ada, yang paling gampang kita lihat sih di obat-obatan ya, ada di kemasannya itu biasanya HET, harga eceran tertinggi. Itu harga tertinggi ditetapkan oleh pemerintah supaya untuk melindungi konsumen. Kalau penetapan harga dasar tadi melindungi produsen, menetapkan harga tertinggi melindungi konsumen. Jadi sama-sama dilindungi ya oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, menetapkan pajak. Ini juga campur tangan pemerintah terhadap harga keseimbangan. Dan yang keempat adalah memberikan subsidi. Subsidi ini seperti dana bantuan begitu ya, subsidi. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye-bye.